apakah terapi kretek-kretek itu aman? Nah, ini mungkin banyak ditanyakan oleh teman-teman yang di FYP-nya sering mendapatkan terapi kretek-kretek entah apapun alirannya gitu ya. Dan mungkin ini yang sering ditanyakan oleh orang-orang yang punya pemikiran kontra dengan terapi kretek-kretek gitu, alias tidak suka dengan terapi kretek-kretek. Nah, jawaban saya, terapi kretek-kretek itu insya Allah aman, dan saya alhamdulillah sudah 12 tahun di dunia terapi kretek-kretek ini aman-aman saja, tidak pernah ada kasus apapun. Karena saya menerapkan 3 hal penting. 3 peraturan pertama yang saya jalankan adalah, satu adalah safety, kedua safety, ketiga safety, yaitu keselamatan teman-teman. Keselamatan siapa? Keselamatan klien dan keselamatan terapis. Nah, inilah yang saya ajarkan juga ke murid-murid saya yang ikut di pelatihan saya. Nah, bentuknya apa yang saya ajarkan di pelatihan saya, safety ini? Nah, ada 3 bab di dalam modul pelatihan saya. Yang pertama adalah bab anatomi. Kenapa kok anatomi itu termasuk dalam bab safety? Gini, banyak teman-teman yang lihat terapi kretek-kretek di sosial media langsung asal tiru aja. Kok kayaknya gampang ya, saya tiru deh kretek-kretek, oh ternyata bisa. Padahal yang niru itu mereka nggak tahu anatominya itu apa. Contohnya di tangan gitu ya. Kita ngeretekin ini tuh kan gampang gitu. Nah, tapi teman-teman harus tahu dulu di sini tuh ada apa aja. Contohnya di sini ada phalanges, ada metakarpal, ada tulang radial, ada tulang ulna dan lain sebagainya. Itu harus tahu dulu sebelum ngeretekin di sini. Tapi kalau tidak tahu anatominya, main kretekin aja, itu artinya mau mencelakai klien, bukan mau mengobati klien. Betul kan? Itu yang pertama. Kedua, di modul pelatihan saya itu ada bab namanya mempersiapkan klien. Nah, di situ ada sub bab namanya adalah klien yang tidak boleh diterapi. Nah, ini yang banyak teman-teman langgar. Bagi teman-teman yang biasanya taunya terapi kretek-kretek ini secara otodidak atau belajar lewat sosmed aja, biasanya semua pasien main diterima aja. Tapi ternyata sebetulnya ada pasien-pasien atau klien yang tidak boleh diterapi, tidak boleh diterima. Contohnya klien-klien dengan penyakit tertentu seperti osteoporosis, kanker tulang, terusan TB tulang, asam urat parah yang lagi bengkak-bengkak juga nggak boleh, dan lain sebagainya. Dan setelah tahu tidak boleh diterapi, teman-teman harus berani menolak gitu. Nah, inilah safety yang harus kita lakukan. Yang kedua, yaitu adalah tahu siapa yang tidak boleh diterapi dan berani menolak. Nah, bab ketiga dalam bab safety adalah diagnosa. Nah, jadi saya lihat beberapa video ya, malah sebenarnya sih banyak ya, bahwa ketika datang cuma ditanya sakit apa, oh sakit tangannya nggak bisa diangkat, ya udah sini kretak, gerakannya sama aja, mau sakitnya apa gerakannya sama aja. Mungkin itu juga yang dipikiran teman-teman. Kok sakitnya apa, sakitnya lain-lain, kok terapinya gitu-gitu aja. Nah, itu biasanya karena mereka tidak melakukan diagnosa secara mendalam. Padahal yang saya ajarkan itu 3 lapis. Pertama adalah diagnosa pertanyaan. Pertanyaannya pun ada banyak gitu ya, bukan cuma satu. Sakit apa bukan, tapi sakit apa, letaknya di mana, tingkat sakitnya seberapa dan lain sebagainya. Yang kedua, diagnosa visual dan perabaan. Yang kita tanyakan tadi itu nanti kita cross check lagi. Kita lihat secara visual, kita cek raba-raba lagi, bener nggak gitu keluhannya. Nah, lalu layer ketiga itu adalah pemeriksaan secara radiologi. Kita minta nih, ada MRI-nya nggak, ada ronsennya nggak. Kalau nggak ada, tolong dong di ronsen dulu, di MRI dulu gitu. Supaya apa? Supaya kita tahu nih dalamnya masih aman atau enggak. Apakah ini ranah kita sebagai terapis kretek-kretek, apakah memang ini sebetulnya ranahnya medis. Kalau memang ranahnya medis, kita serahkan ke medis. Jangan kita sok hebat, semua klien kita terima gitu. Kesannya terapi kretek-kretek itu bisa mengobati segala, enggak gitu. Jadi kalau memang ranahnya ranah medis, serahkan kepada medis. Kenapa? Karena kita ini adalah terapi komplementer alias terapi pelengkap ya gitu. Jadi sarankan
Bahkan kalau saya sering bilang ke klien-klien saya yang belum pernah datang ke dokter, saya bilang, Bu, Pak sudah ke dokter belum? Oh belum Pak, belum pernah. Saya langsung sarankan, Pak, Bu, tolong pergi ke dokter dulu, cari first opinion, ya, opini dari kedokteran. Setelah itu baru kalau Bapak mau cari opini kedua menurut keilmuan kretek-kretek, ya silahkan datang ke saya atau teman-teman lain yang bidangnya di kretek-kretek gitu. Jadi sarankan selalu ke medis dulu. Nah, itulah 3 layer ya teman-teman ya. Teman-teman harus mengetahui anatomi. Kedua, teman-teman harus tahu klien apa yang bagaimana yang harus ditolak, yang nggak boleh diterapi. Dan ketiga, teman-teman harus tahu caranya mendiagnosa, dan diagnosa tuh harus berlayer-layer supaya aman. Nah, seperti ini nih, pengetahuan seperti ini hanya bisa didapatkan pada pelatihan terstruktur teman-teman. Jadi kalau teman-teman nyari ilmunya di YouTube, di TikTok, nyomot sana nyomot sini, teman-teman tuh nggak akan dapat pun ngacak-ngacak. Hasilnya apa? Hasilnya nanti bahaya ke klien, bahaya ke pasien. Jadi kalau teman-teman masih belum pernah ikut pelatihan apapun ya, ini saya kasih 3 tips supaya nanti teman-teman itu bisa aman. Utamanya adalah kliennya yang aman ya, gitu. Kliennya yang aman, baru kita sebagai terapisnya. Jadi harus utamakan klien dulu. Tips yang pertama adalah jangan menerapi sesuatu yang di luar kemampuan kita. Itu wajib banget. Jangan menerapi sesuatu yang di luar kemampuan kita. Yang kedua adalah jangan memaksakan kemampuan kita jika tidak memungkinkan, gitu ya. Ini agak putar-putar dikit nih sama yang pertama tadi tuh. Yang ketiga adalah jangan memaksakan melakukan sebuah teknik yang teman-teman belum paham benar, gitu ya. Jadi klien itu jangan dijadikan percobaan, gitu. Karena nanti latihan itu ada step-stepnya, tapi klien atau pasien itu tidak boleh sebagai bahan percobaan. Ya, ingat ya. Pertama adalah jangan menangani pasien atau klien di luar kemampuan. Kedua adalah jangan memaksakan kemampuan jika tidak memungkinkan. Ketiga adalah jangan memaksakan melakukan teknik yang teman-teman sendiri belum lancar. Oke, semoga video ini bisa membuka sedikit pandangan teman-teman, baik ini dari sisi klien atau pasien maupun dari sisi terapis. Nah, satu lagi ya teman-teman ya, kalau teman-teman sudah buka terapi berbayar, padahal teman-teman cuma baru belajar dari sosmed aja, nyomot-nyomot dari Google, dari mana-mana, dari YouTube dan teman-temannya gitu ya. Saya minta tolong ke teman-teman semua, cari guru, cari pengajaran yang terstruktur. Keluarkan budget sedikit nggak apa-apa, keluarkan uang sedikit nggak apa-apa, karena itu nanti akan jadi investasi yang luar biasa. Investasi itu bernama kesembuhan ya. Karena itulah yang dicari oleh klien atau pasien ketika datang kepada terapi kretek-kretek seperti kita ini. Oke, terima kasih teman-teman. Semoga video ini bisa membantu.